Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, student. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Miss. Okay. How are you today? I'm fine. I'm fine. Okay. I hope you are enjoying my class. Okay, we are going to talk about narrative text. Before I'm explain about narrative text, I can ask to our student what this is narrative text. Ada yang tahu apa itu narrative text? Belum tahu. No, Miss. Belum. Oke, sama saya akan dijelaskan nih sedikit mengenai definisi dari narrative text itu sendiri. Kalian suka nggak sih baca cerita fairy tale? Maksud saya tuh dongeng atau cerita legenda yang kayak gitu-gitu. Itu tuh bisa menjadi salah satu contoh dari bentuk naratif teks. Dan kalau secara familiarnya itu seperti kebiasaan anak muda sekarang itu seperti nonton bioskop. Nah, itu juga bisa termasuk ke dalam bentuk naratif teks. Jadi, contoh-contoh dari naratif teks itu tersendiri itu buku cerita atau movie story gitu, atau yang bisa kalian pernah mendengar istilah storytelling bukan? Pernah mendengar waktu SMA storytelling? Pernah, Miss. Ya, betul. Storytelling itu salah satu bentuk dari menyampaikan naratif teks, tapi dengan tambahan gimmick atau dengan intonasi tertentu, dengan nada tertentu sesuai dengan cerita yang akan disampaikan, gitu ya. Kemudian naratif teks juga itu bisa bentuknya imaginative text. Dan juga naratif teks juga berfungsi untuk story to entertain atau untuk menghibur semata. Jadi dalam naratif teks itu tersendiri, si pembaca bisa memberikan hiburan kepada pendengar, begitupun sebaliknya. Nah, untuk mempersingkat waktu, Miss akan menyampaikan structure teks dari naratif teks. Nah, di sini ada learning objective atau tujuan pembelajaran dari naratif teks itu sendiri. Yang pertama ada to understand the structure of the text when compiling narrative text, atau bisa diartikan sebagai untuk memahami struktur teks naratif itu tersendiri pada saat menyusun teks naratif. Kemudian untuk learning object yang kedua ada understand the characteristic or classification of form of narrative text, atau bisa dikatakan untuk memahami ciri-ciri dari klasifikasi atau yang termasuk ke dalam naratif teks itu seperti apa. Kemudian untuk the third learning objective ada through a scientific approach with discovery learning models, students are able to identify and analyze the purpose of communication, text structure, and linguistic element of narrative text. Jadi, secara singkatnya, melalui pendekatan atau metode saintifik ini, pembelajarannya itu bersifat discovery learning. Jadi siswa itu mampu untuk mengidentifikasikan bagaimana proses untuk menganalisis, kemudian mengetahui struktur teks, dan juga kebahasaan teks naratif.
Okay, the next slide. PPT-nya tidak muncul atau bagaimana? Miss. PPT-nya Ada Miss. ada. Mungkin yang lain atau terganggu jaringan? Oh iya, sekarang ada. Tadi nggak ada di aku. Maaf, Miss. Oke, Isra kalau Aku dari tadi ada Miss. Oke, moving tempatnya Isra sebaiknya jangan mojok. Oke, next. Di sini ada learning material. Nah, di sini ada beberapa dari learning material atau materi dari pembelajaran naratif teks ini. Yang pertama ada the first social function of narrative text that entertain or amuse the reader or listener with fictional story. Jadi seperti apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwasannya fungsi sosial dari naratif teks itu sendiri, salah satunya itu sebagai hiburan atau sebagai entertain, baik untuk si pembaca maupun para pendengar, khususnya kalian yang seperti kalian malam ini tuh bisa menjadi peran pendengar, karena saya misalkan sometimes saya akan membacakan naratif teks untuk kalian gitu. Next, the second, the structure of the narrative text which include orientation, complication, and resolution. What this is orientation? Ada yang tahu itu orientation itu apa? Tidak tahu Miss. Oke, saya jelaskan ya, bahwasannya orientation itu merupakan alur awal. Kalau dalam cerita-cerita kan suka ada tuh alur permulaannya seperti apa. Nah, itu dikatakan orientation. Nah, pada orientation ini juga kamu akan membaca atau mendapatkan informasi nih mengenai karakter dari cerita yang kamu baca gitu. Nah, itu bisa ditemukan di awal cerita untuk mendapatkan informasi mengenai karakter dari cerita yang ada di dalamnya. Gitu. Nah, kemudian ada complication. Complication, the part of narrative text that tell about the problem that is affected by the main character. Jadi, di dalam complication ini terdapat problem. Ini sudah bermunculan nih masalahnya, konfliknya seperti apa di dalam teks, di dalam cerita tersebut. Biasanya untuk complication ini muncul nih apa sih masalah-masalah. Nah, kemudian di sini ada resolution. Resolution, this is the ending of the story. Tapi mohon ralat ya, saya sebelum resolution itu seharusnya maksud saya setelah after resolution itu ada implementation. Ini merupakan intiran dari story. Kemudian orientation itu disebut jadi suatu cerita itu dapat selalu ada moral value-nya, atau dengan kata lain hikmah gitu, pembelajaran seperti apa nih yang bisa didapat dari naratif teks tersebut. Dapat dimengerti? Halo. Baik, Miss. Dapat dimengerti. Baik Miss, dapat dimengerti. Oke, next. Dapat dimengerti. Oke, thank you. Di sini ada contoh dari naratif teks, tapi saya harapkan kalian bisa membacanya atau bisa diperbesar di handphone kalian masing-masing apabila kalian menggunakan smartphone kalian. Kelihatan? Kelihatan Miss. Oke, baik dibaca dulu atau saya akan bacakan. Oh, saya akan membaca satu paragraf, nanti dilanjutkan. Oke.
oleh Isra satu paragraf. Nanti saya akan bergiliran saja biar kelas ini tuh aktif gitu ya. Saya tidak mau terkesan kelas ini tuh menjadi pasif, oke? Saya terlebih dahulu mungkin ya. Saya akan bacakan dan simak baik-baik. Nanti di akhir penyampaian materi ini saya akan mengajukan pertanyaan untuk kalian. Oke, the first Miss dulu ya. Once upon a time, there lived a little girl named Snow White. She lived with her aunt and uncle because her parents were dead. One day, she heard her uncle and aunt talking about leaving Snow White in the castle because they both wanted to go to America and they didn't have enough money to take Snow White. Snow White did not want her uncle and aunt to do that, so she decided that it would be best if she ran away. The next morning, she ran away into the woods. She was very tired and hungry. Then she was a little cottage. She knocked, but no one answered, so she went inside and fell asleep. Meanwhile, the seven dwarfs were coming home from work. There they found Snow White sleeping. Then Snow White woke up. She saw the dove, and the dove said, "What is your name?" Snow White said, "My name is Snow White." Then Snow White told the doves the whole story. The dove said, "If you want, you might leave her with us." Snow White answered, "Oh, could I? Thank you." And then finally, Snow White and the seven dwarfs lived happily ever after. And once upon a time, there lived a little named Snow White. Okay, I think enough. And then the next, I will to ask to you the question. Why Snow White ran away to the woods? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari saya? Izin menjawab, Miss. Untuk jawaban nomor 1, jawabannya adalah C. C itu. Her uncle and aunt would go to America. Okay. Betul sekali, that's right. Thank you, Isra, for your response. And then, untuk nomor kedua, when did Snow White run away to the woods? Ada yang mau menjawab? Sepertinya Sehan menjawab. Oh, dia live ya? Nomor 2. Oke, nomor 2, saudari Agan. Oke. In the morning. Oh, oke, mungkin bad sinyalnya. Oke. The next. Untuk nomor 3. According to the text, before she ran away into the woods, why did Snow White live with her uncle and aunt? Iban mau menjawab, mau merespon pertanyaan yang saya ajukan? Izin menjawab, Miss. Oh, boleh Isra. Izin menjawab. Oh, untuk Agan nanti nomor 4 saja ya. Izin menjawab, Miss. Jawabannya C. Oke. Her parents were dead. Oke, yeah. That's right, Isa. Thank you. Oke, nomor 4. Saya akan bacakan dulu soalnya. To inform the readers about important and newsworthy event. Agan tadi mau menjawab. Jawaban kamu apa, Agan? Kira-kira. B. Jawabannya B. Oke, jawabannya B. B itu apa?
To denote or propose something Entertain as reader with fairy tale. Oke, betul. To entertain readers with fairy tale. Oke. Oke, guys. I think enough from me untuk malam ini. Semoga bisa bermanfaat dan kalian pun bisa meng-explain lebih jauh lagi mengenai narrative text. So, thank you so much. Sorry for mistake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.